Halo teman-teman, saya akan berbagi pengetahuan mengenai bahan-bahan kue. Tentunya teman-teman yang sering membuat kue pasti sudah tahu bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kue. Yang pertama, saya akan membahas mengenai telur. Buat teman-teman yang sering membuat kue, telur merupakan bahan dasar yang harus ada. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, ada telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan telur bebek. Ketiga telur tersebut bisa saja digunakan dalam membuat kue. Akan tetapi, telur juga memiliki kelebihannya masing-masing. Di sini kalian bisa lihat perbedaan 3 macam telur. Ini telur ayam negeri, yang ini telur ayam kampung, dan yang ini telur bebek. Jika kalian membeli telur lalu cangkang telurnya kotor, sebaiknya kalian boleh cuci pada saat ingin digunakan saja ya. Hati-hati ya teman-teman dalam memilih telur, jangan sampai ada cangkang telur yang retak karena mudah timbul bakteri. Nah, pada saat kita membeli telur, kadang-kadang kita mendapat salah satu telur yang sudah tidak segar lagi. Padahal tidak ada cangkang telur yang retak. Kemungkinan telurnya sudah lama sehingga pori-pori telurnya membesar dan udara dapat masuk melalui cangkang telur dan cairan telurnya sudah tidak kental lagi. Sebelum teman-teman membuat kue, ada baiknya telurnya dipecahkan dulu satu persatu di dalam satu wadah ya, sehingga jika ada telur yang tidak segar, bisa kalian pisahkan. Telur yang dibutuhkan untuk membuat kue biasanya digunakan telur ayam negeri. Cangkang telur ada yang berwarna coklat dan juga agak putih. Biasanya cangkang telur yang berwarna coklat lebih tebal daripada cangkang telur yang berwarna agak putih. Ukuran telur ada yang kecil, sedang, dan besar. Ukuran telur untuk membuat kue umumnya ukuran kecil isi 17 butir per kilogram, artinya berat tiap telur 59 gram. Ukuran sedang isi 16 butir per kilogramnya, artinya berat tiap telur 62,5 gram rata. Dan ukuran besar isinya 15 butir per kilogram, artinya berat tiap telur 66,6 gram rata. Telur terdiri dari putih telur yang disebut protein dan kuning telur yaitu lemak. Jumlah putih telur lebih banyak 75% daripada kuning telur. Jadi banyaknya putih telur hampir 2 kali jumlah kuning telur ya teman-teman. Sekarang saya akan membahas dulu kue-kue yang dibuat menggunakan telur. Kue-kue yang dibuat menggunakan telur umumnya adalah kue-kue kontinental, yaitu kue-kue yang berbahan dasar tepung terigu, margarin, dan juga ragi. Dalam membuat kue kontinental, protein berfungsi untuk menaikkan adonan, sehingga kue menjadi mengembang dan lembut. Kuning telur tidak menaikkan adonan dan berfungsi untuk melembabkan kue dan juga melembutkan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk kue-kue yang menggunakan telur yaitu cake, roti, pastry, dan beberapa kue-kue kecil seperti aneka cemilan yaitu bolu kukus, pastel, risoles, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah sekarang, kue-kue apa saja yang dibuat tanpa telur? Kue-kue yang tidak menggunakan telur umumnya kue tradisional seperti jajanan pasar atau kue basah. Umumnya hasil kuenya tidak mengembang seperti kue-kue yang berbahan dasar beras, beras ketan, tepung beras, tepung ketan, dan tepung tapioka. Seperti yang kita lihat di sini,
Kue-kue tradisional ini dibuat menggunakan tepung yang mengandung karbohidrat, sehingga hasil kuenya tidak mengembang dan cenderung padat. Tetapi ada juga kue-kue yang dibuat dengan telur dan tanpa telur. Kue-kue ini umumnya dibuat dari bahan tepung terigu, di antaranya kue-kue oriental, yaitu kue-kue dari Asia yang dibuat dengan penggabungan bahan tepung terigu dan kue tradisional. Seperti bolu karamel yang dibuat menggunakan tepung terigu dan tapioka dan hanya dengan dikocok saja. Atau dari cara mengolahnya seperti bolu kukus gula merah yang mana cara membuatnya hanya dikocok saja. Dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman. Untuk membuat roti tanpa telur juga bisa ya teman-teman, karena ada ragi yang juga berfungsi untuk menaikkan adonan. Juga dalam membuat aneka kue kering dari bahan terigu, yaitu cemilan tradisional. Nah teman-teman, tentu saja dalam memilih telur harus yang segar ya. Apa sih ciri-ciri telur segar? Pertama, ketika ditaruh di dalam air akan tenggelam. Kedua, cairan proteinnya agak tidak transparan. Ketiga, cairan proteinnya masih kental sehingga mudah terpisah ketika dipisahkan dari kuning telurnya. Nah teman-teman semua, itu sekelumit pengetahuan tentang telur. Semoga teman-teman berhasil membuat kue dengan menggunakan telur ya.